berhenti, pulang kerinci. Sungai meraih, airnya derai, terus mengalir ke batang hari. Sungai mencumai, airnya kecil, tepi batumu di ujung tanjung. Kota Bangkok dahulu kalau tempat budaya daerah Jambi. Kota Bangkok dahulu kalau tempat budaya daerah Jambi. Kotanya bersih, kotanya rapi, kotanya indah dan lagi aman. Putarku abang banyak dikenang, kalilah undang tambang teliti. Boleh, cek kami kau kalau. Nak mau jual? Iya bang. Bang apa cerita itu kami bang? Jurnal. Wah ini jaro bang. Bangkok lingkung bukit, jalan lintas di tengahnya. Kota Bangkok lingkung bukit, tempat berhenti, pulang kerinci. Sungai meraih, airnya derai,
Oh, yang bina. Ini anak ayah. Oh, ini apa kosong nih? Yung kayo. Yang terhormat Kontributor 2 Bapak Jin Muhammad Ismail Mika MPDI, dan yang saya banggakan para audiens yang hadir pada seminar proposal penelitian dari bidang Marpitasari pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini untuk mengikuti seminar penelitian. Dan tidak lupa pula sholawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman Zaidiyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan teknologi seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita dengarkan penyampaian proposal penelitian oleh Saudari Mida Marpitasari. Kepada Saudari Mida Marpitasari kami persilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul menanamkan nilai moral di TK Desa Bungkayu, Kecamatan Bakalan Jabung, tahun ajaran 2020-2021. Pendahuluan. Latar belakang. Masa ini menurut para ahli psikologi dikatakan sebagai masa Mekah atau yang dikenal dengan sebutan Golden Age, di mana pada usia ini usia emas ini yaitu usia 5 sampai 6 tahun merupakan usia yang paling baik bagi perkembangan seluruh potensinya. Selain itu, pada masa ini terjadi pematangan fungsi fisik dan psikis yang siap merespon atau menstimulasi lingkungan dan mengasimilasikan ke dalam pribadinya. Salah satu bidang pengembangan yang mempunyai peran penting dalam pendidikan anak adalah pengembangan nilai agama dan moral. Karena pendidikan di bidang ini merupakan pendidikan bagi anak yang nantinya dapat menjadi anak generasi penerus bangsa yang kokoh dan kuat, juga memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan kondisi dan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan perkembangannya tercapai secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. Sehubungan dengan hal tersebut,
satu bidang pengembangan nilai agama yang dapat menjadi anak memiliki karakter dan kepribadian yang baik dalam berhubungan atau bersosialisasi dengan orang lain, khususnya dengan lingkungan sekitar, adalah terdapat pada kemampuan membedakan perilaku baik dan buruk pada anak. Dan dari hasil observasi sementara yang meneliti lakukan selama ini, mengajar di TK Bunga Desa Pemutaran Kecamatan Kepulauan Jambu, Kabupaten Merangin, didapat hasil sebesar 76,3% dari jumlah rata-rata anak dalam satu kelas, yaitu dari 17 anak. Ada 13 anak yang belum dapat mencapai hasil yang diharapkan peneliti. Dapat mencapaian ini contoh menggunakan perilaku baik dan buruk. B. Fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi fokus penelitian adalah menanamkan nilai moral pada anak usia 5-6 tahun, terutama dalam menanamkan perilaku baik. C. Pertanyaan penelitian. Apakah kegiatan yang dilakukan guru dalam menanamkan moral pada anak? Apakah kendala yang dihadapi guru dalam menanamkan moral pada anak? D. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan guru dalam menanamkan moral pada anak, mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam menanamkan moral pada anak. E. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara satu manfaat teoritis, menambahkan wawasan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan upaya menanamkan nilai-nilai moral pada anak usia dini. 2. Manfaat praktis bagi masyarakat agar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai upaya menanamkan nilai moral pada anak. Bagi pendidikan luar sekolah, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan referensi pada penelitian berikut. Bagi lembaga pendidikan anak usia dini, agar dapat memberi wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi guru yang mengajar nilai-nilai moral pada anak. Metode penelitian. A. Pendekatan dan metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln dalam menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada. B. Latar dan entry penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tempat di TK Bunga Desa Pemutaran Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin. TK ini bernuansa nyaman untuk belajar siswa. Lingkungan sekolah yang luas, lokasi strategis, taman kanak-kanak, dan selanjutnya dipersilakan kepada audiens untuk memberi pertanyaan maupun saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda. Di sini saya ditanya. Ingat kelas mana? Dengar. Di Petang tak dong? menanamkan perilaku baik. Apa yang dilakukan untuk menanamkan perilaku baik? Perilaku baik kita bisa lakukan sebagai bersikap lembut kepada anak, memberi rasa nyaman kepada anak, menjadi pendengar terbaik ketika anak bercerita. Bagaimana Bunda Valeria? Baiklah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu pengarahan kritik dan saran dari kontributor 1 kepada Ibu PT Ani MPD. Kami persilakan. Terima kasih. Selamat yang nanti Pak Ibu tim kontributor hari ini Bapak Ibu Sri Utami MPD, kemudian Bapak Su
Bapak Sultan. Kok belum kenalan kita? Bapak Din Elmi Sumarbrata. Jauhian. Ya. Karena namanya Sumarsun. Oh. Ya. Nggak, aku pikir ada Pak Zulkifli, apa Zulkifli Nurdin atau Zul siapa gitu. Oke. Kemudian Yuda yang kali ini sudah berada di tahap pelaksanaan seminar. Selamat ya, karena saudara sudah lolos dari seleksi industri. Ya, kenapa saya katakan lolos dari industri? Karena ada hal-hal yang biasanya saya yakin dan percaya itu Bu Sri biasanya tidak akan dilewatkan, tetapi seperti hari ini dilewatkan. Apa dong? Nah, ya. Nah, ya tengok merah ya. Ya, ada beberapa hal yang saya biasanya itu sangat diperiksa oleh Bu Sri, tapi hari ini dilewatkan lewat seleksi istri, ya. Yang mana enggak ya? Nah, yang pertama tentang judul. Itu kalau judul tahun pelajaran atau tahun ajaran? Tahun ajaran atau tahun pelajaran? Kalau menurut Anda tahun ajaran itu benar, berdasarkan apa? Tahun pelajaran atau tahun ajaran? Ya, boleh dicek lagi ya. Kemudian nanya, saya jawab dulu pertanyaannya Bu Sri, mana yang terlewatkan ya. Saya cuma sebutkan halamannya saja. Ya, nanti kita bahas soal di Bu Sri penjualan di halaman 19. Itu yang ditanyakan oleh Bu Sri. Pasti aku bisa lewat saya lagi. Ya, oke. Oke, kita lanjut ke halaman 1 dulu. Ya, nanti halaman 19 tuh. Nah, gambarannya sebagai lembaga pendidikan yang makmur ini memiliki tugas dan fungsi. Terus Depdiknas tentang kurikulum TK. Saya rasa kurikulum TK untuk 2010 tidak berlaku lagi, sama untuk aturan. Yang kedua, cara penulisan. Kalau kita mau mengutip tentang pendapat yang ada di peraturan Depdiknas nomor 20 tahun 2004 ini, nomor 10 halaman 4 ini, caranya bagaimana menulisnya? Kalau di akhir, tidak perlu ditulis lagi tentang kurikulum TK, kan sudah selanjutnya sudah tutup dengan Depdiknas 2010. Tapi kalau sudah di dalam Depdiknas itu berarti ada lagi pendapat si A pula itu, si A dalam itu dalam penulisan ya. Kemudian di Permendikbud, nah Permendikbud itu sebenarnya tidak boleh dipotong-potong, itu dalam penulisan. Permendikbud nomor berapa yang 2014 itu? Permendikbud itu banyak. Permendikbud yang mana? Permendikbud 2014. Apa ya isi Permendikbud yang mana? Sedangkan kita saja yang kita gunakan ada dua, 137 atau 146. Kemudian buku panduan pengembangan silabus, apa hubungannya dengan yang ada di sini apa? Buku pedoman pengembangan silabus itu buku 10 itu. Iya ada? Buku 10 itu kan? Apa hubungannya buku 10 dengan di sini? Ada diungkapkan dalam yang ada di dalam buku 10 itu di sini. Tidak ada apa? Itu Pak. Dalam satu kalimat saja, mulai daripada Permendikbud itu ada dua hal yang harus diuraikan sebenarnya. Apakah Permen 137 yang mau dibahas atau Permen 146? Kemudian pengembangan silabus. Itu satu buku pula dia itu. Apa yang mau diambil? Nah, jelaskan. Kalau sini Wida mungkin melihat buku referensinya atau punya pikiran sendiri, tapi belum
belum dikembangkan satu-satu. Jadi berpikirlah itu selesaikan satu-satu dulu masalahnya. Ya. Nah, kemudian dalam membuat paragraf pertama dengan paragraf kedua itu apa hubungannya? Pendapat psikologi dengan TK apa hubungannya? Belum ada hubungannya kan? Nah, jadi buat paragraf itu jangan naik gunung. Kalau saya sering bukan kayak Ninja Hattori itu. Ya, naik gunung turun lembah, naik gunung lagi turun lembah lagi. Kalau mau membahas tentang masa peka anak dulu, masa peka dulu. Masa peka itu kan 0 sampai 6 tahun, baru nanti masa peka itu pecah ke TK. Nah, yang luas masa peka dulu, baru ke TK-an. Ya, nah, itu dalam paragraf. Baru masa TK, baru ke aspek pengembangan. Ini kayak Ninja Hattori dulu ya. Belum masih loncat-loncat dalam berpikir, dalam menuangkan pendapat, dalam menuangkan ide. Ada kan kayak Ninja Hattori dulu ya. Kemudian konsisten dalam menggunakan istilah. Ada yang menggunakan nilai agama, ada yang menggunakan nilai moral. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang memiliki hal berbeda. Ya, beda banyak. Kalau mau bahas moral saja. Kalau mau nilai agama itu sudah berarti nanti beberapa bagian. Ya, luas. Kemudian dilihat kepada latar belakangnya, saya belum menemukan masalah. Coba ceritakan apa masalahnya? Masalah di sekolah tersebut anak sering bercakap sering berbicara dengan nada tinggi. Pertanyaan saya, apa yang maksud dengan moral? Apa yang maksud dengan moral? Sehingga menyatakan bahwa anak itu di sana dikatakan belum memiliki nilai moral. Tata cara perilaku. Tata cara perilaku, terus perilaku yang mana? Tata cara yang seperti apa? Nah, laporannya sebagai lembaga pendidikan dan hal ini itu tugas dan fungsi. Terus Depdiknas tentang kurikulum TK. Saya rasa kurikulum TK untuk 2010 tidak berlaku lagi, sama untuk aturan. Yang kedua, cara penulisan. Kalau kita mau mengutip tentang pendapat yang ada di peraturan Depdiknas nomor 20 tahun 2004 ini, nomor 10 halaman 4 ini, caranya bagaimana menulisnya? Kalau di akhir, tidak perlu ditulis lagi tentang kurikulum TK, kan sudah selanjutnya sudah tutup dengan Depdiknas 2010. Tapi kalau sudah di dalam Depdiknas itu berarti ada lagi pendapat si A pula itu. Si A dalam itu dalam penulisan ya. Kemudian di Permendikbud. Nah, Permendikbud itu sebenarnya tidak boleh dipotong-potong, itu dalam penulisan. Permendikbud nomor berapa yang 2014 itu? Permendikbud itu banyak. Permendikbud yang mana? Permendikbud 2014. Apa yang isi Permendikbud yang mana?
Sedangkan kita saja yang kita gunakan ada dua, 137, 146. Kemudian buku panduan pengembangan silabus. Apa hubungannya dengan yang ada di sini apa? Buku pedoman pengembangan silabus itu buku 10 itu. Iya ada? Buku 10 itu kan? Apa hubungannya buku 10 dengan di sini? Ada diungkapkan dalam yang ada di dalam buku 10 itu di sini. Tidak ada kan? Itu kan dalam satu kalimatnya, satu kalimat saja, mulai daripada Permendikbud itu. Kalau mau bahas moral saja. Kalau mau nilai agama itu sudah berarti nanti beberapa kalian. Ya, luas. Kemudian dilihat kepada latar belakangnya, saya belum menemukan masalah. Coba ceritakan apa masalahnya? Masalah di sekolah tersebut anak sering bercakap karena sering berbicara dengan nada tinggi. Pertanyaan saya, apa yang maksud dengan moral? Apa yang maksud dengan moral? Sehingga menyatakan bahwa anak itu di sana dikatakan belum memiliki nilai moral. Tata cara perilaku. Tata cara perilaku, terus perilaku yang mana? Tata cara yang seperti apa? Itu kalau anak baru sampai batas itu. Baik buruk baru. Apa syukur kamu? Allah. Allah bagus. Ya. Kalau ada tahu kan Kenapa saya katakan begitu? Karena di latar belakang. Anu ininya udah hilang, apa masih ada? Karena saya lihat di latar belakangnya belum tergambar. Apalagi tadi disinggung di Permendikbud 137, 146 di silabus pengembangan silabus itu perilaku yang bermoral itu seperti apa untuk anak usia TK. Karena kan ini meneliti di sekolah. Tentu kalau meneliti di sekolah berarti indikatornya adalah berdasarkan indikator yang di sekolah itu yang kita kembangkan. Nah, apa indikator yang dikembangkan guru itu? Kan itu yang boleh dilihat tuh. Mana yang kategori bermoralnya? Nah, ini contohnya anak mengucapkan salam, anak berkata sopan, anak mentaati aturan. Itu ya. Jarang pula adanya dah. Anak yang mentaati peraturan. Ya. Anak-anak. Iya, ke anak gitu. Sedangkan buku bebas apa ya? Kan? Itu perkenalan tentang baik guru. Nah, itu belum ada di sini, malah yang katanya digambarkan juga, masih disinggung juga anaknya yang masih banyak belajar di rumah. Nah, jadi jelas-jelas lah. Apakah mau meneliti di rumah sebenarnya atau meneliti di sekolah? Kalau rencana mau masih bimbang pula antara anakmu di rumah mau di sekolah, karena ini anaknya di sini disampaikan anak lebih banyak di rumah dikarenakan anak pandemi COVID. Nah, jadi gambar ibu gurunya juga mau menggambarkan sebagai calon peneliti masih belum jelas. Jadi jelaskanlah dulu ya masalahnya seperti apa. Baik buruknya dulu. Ya, gambarkan dulu.
ceritakan seperti apa baik buruknya. Kemudian anak yang mau digambar ini, anak usia berapa? Siapa yang diwawancarai? Dokumentasinya juga tidak jelas. Nah, di sini tidak ada masa letak geografis, tata kerja, sarana, prasarana, strategi penelitian, tidak ada. Metode penelitian itu, apakah betul itu dua-duanya bukunya? Tahunnya sama itu, penerbitnya juga sama, saya rasa berbeda itu. Tolonglah nanti mana yang betul-betul digunakan, mana yang tidak digunakan. Dituliskanlah yang mana yang ada digunakan, ada yang tidak digunakan. Ya udah, oke lah, mungkin itu dari saya. Lebih lanjutnya nanti Pak Dim sangat yakin saya banyak sekali. Terima kasih. Terima kasih kepada Lupit ngajar atau selanjutnya Ngajar. pengarahan kritik dan saran dari Komdel Bawah. kepada Bapak Dim Muhammad Ismail Zika MPDI, kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kontributor ya, jadi saran saja. Tadi sudah diminta mungkin Pak Dir lebih banyak gitu. Wah, saya langsung kaget ya. Anda mau pengen bingung atau kepengen bingung atau kepengen bingung atau pengen jelas? jelas? Kenapa nggak mau bingung? Emang ada yang mau bingung? Kenapa nggak mau bingung? Kalau bisa jawab, kalau tidak bisa bilang tidak bisa. Dia tidak nunggu lama-lama. Kakek ini ada tahu arah balik ya dia. Lalu alasan kamu menuliskan ini kalau nggak tahu artinya apa? Tanggal sekian di TK itu terdapat anak-anak yang ngomongnya sekedar jidatnya. Apa yang harus dilakukan oleh guru? Nah, di situ akan muncul pertanyaan. Betul pertanyaan kamu. Cuma dalam membuat latar belakangnya belum terlalu bagus. Maka yang Anda harus pelajari dulu cara membuatnya. Bilang dengan yang Kalau bisa jawab, kalau tidak bisa bilang tidak bisa. Dia tidak nunggu lama-lama. Kakek ini ada tahu arah balik ya dia. Lalu alasan kamu menuliskan ini kalau nggak tahu artinya apa? Gimana, Wid? Alasan kamu menuliskan ini apa kalau kamu sendiri nggak tahu artinya? Oke? Nggak bisa juga. Cuma minta alasannya nggak tahu. Oke, saran. Sekarang balik ke sarannya. Sudah? Prosesnya sudah ya? Tidak? Ya, tinggal saran kan? Saran saya ganti judul itu. Hah? Saya ngajar kalau itu. Ini gampang. Kan gitu saran. Kalau nggak paham ya untuk apa dibuat gitu kan, dibuang saja, ganti yang baru yang kira-kira Anda paham.
Oke, sekarang mau sarannya yang baik atau yang buruk? Tadi sudah suruh ganti total. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan, pilihan. Kalau pilihan itu dalam evaluasi apa? Apa? Choice ya? Apa? Kalau untuk pilihan ganda itu? Pilihan ganda itu apa? Ada itu dalam evaluasi. Saya lupa ya, sorry. Nah, ada dua pilihan Anda. Mau saran yang buruk atau saran yang baik? Yang baik. Baiknya mas seperti apa? Kok nengok aku? Kalau memang tadi disarankan ganti judul, berarti sarannya ganti yang buat, kan gitu. Enggak, mau saran yang baik mas seperti apa? Kalau saran yang baik ya buat dewek. Nah sekarang minta kamu seperti apa saran yang baik? Mau yang baiknya itu seperti apa? Tuh ngomong kok dari tadi nggak ada ngomong sama sekali. Ada dia ngomong sekali. Ada? Cuma tamu 2 kan? kali kan ngomong. Minta saran yang baik. Itu omongan yang pertama, yang kedua. Omongan yang pertama apa? Nggak mau bingung. Nggak mau, bingung. Cuma 2. Nah sekarang gitu. Mau saran yang baik kayak apa? Malah menjauh dariku. Aku mau duduk yang agak ke sana kan. Kalau di sini udah bisa nengok ke situ. Masalahnya ada itu. Oh, Apa? Mau saran yang baik itu kayak apa? Kalau udah tuh bahasa orang Sanolan. Kayak mano? Yang baik. cenon. Bukan ya? Ayo. Tinggal ngomong aja kamu. Udah. Mau saran yang baik kayak apa? Saya nggak pernah menyuruh orang untuk mengganti penulisnya. Ya, penulisnya nggak bisa saya suruh ganti. Karena tidak kenal juga kan? Nggak kenal saya penulisnya. Untuk apa ya? Kamu mau nulis di mana? Kalau dulu saya selalu cari. Dia nuliskan tolong di mana segala macam saya akan cari. Kalau saya enggak. Nah kamu sekarang minta saran yang baik itu kayak apa? Kita curhat aja lah. Jangan, kalau curhat nanti lama. Aku udah bisa lama-lama. Sama. Jam terbang aku banyak. Kayak burung merpati weh. Oh iyalah. Dah. Aduh, dia sakit. Dah. Nah yang baik itu kayak mana? Saranin yang baik. Ya kalau ide dari dia ya ngapain sampein ke bapak baik, tenamnya dalam hati dah. Dalam hati lah ngomong tuh. Ya kalau dia minta saran baik, kayak aku nurutin dia. Oh cek ini. Papa sudah ngasih saran yang tadi mencekap. Sudah. Cuman udah, yang baiknya kayak apa? Karena kita baru judul itu tadi, belum ke dalam gitu kan. Gimana dong? Dah. Dipanggil, Bu. Yang baiknya kemana? Kalian ngomong ya? Jadi gini dah. Ini aku agak ya. Baru peningan itu agak turun dikit tensinya kayaknya. Nah, untung lagi turun katanya. Jangan bikin naik dah. Judul kamu kenapa saya harus berubah itu? Karena judul kamu itu menjadi ambigu. Semua orang nggak paham. Karena dia menggunakan kata kerja, siapa yang bekerja dan bekerja untuk siapa.
Bangkok, lingkung bukit, jalan lalu lintas di tengahnya. Kota Bangkok, lingkung bukit, tempat berhenti pulang kerinci. Sungai Merapi, airnya deras,
Bangkok dahulu kala tempe budaya daerah Jambi, kotanya bersih, kotanya rapi, kotanya indah dan lagi aman. Kota Labong banyak dikenang, Talilah undang, tambang teliti. Kota Bangkok lingkung bukit, jalan lalintas di tengahnya. Kota Bangkok lingkung bukit, tempe berhenti pulang kerinci. Sungai meraih airnya derai, terus mengalir ke batang hari. Sungai mencumai airnya kecil, tempe batumu di ujung tanjung. Kota Bangkok dahulu kala tempe budaya daerah Jambi, Kota Bangkok dahulu kala tempe budaya daerah Jambi, kotanya bersih, kotanya rapi, kotanya indah dan lagi aman. Kota Labong banyak dikenang, Talilah undang, tambang teliti. Dasar yang dicari buayanya kek gitu. Apa air terjun? Ya, ada yang bertumpah. Oke. Nah, ini Bu. Oke, kita sampai di kampus 2. Itu udah diambil? Udah, Ke mana nih? di sini. Depannya ya. Oke, ini kampus 2 kita. Aku dikira bawa mahasiswa lagi. Tadi Ya, biarin. Mak nih jalan-jalan aja. Oke. Ya ampun, besok aku sudah kayaknya udah nggak ada sawit di sini. Oke, kamu bisa lo belok di atas itu. Nih. Bisa. Hai, dadah dulu, dadah dulu. Ini penghuni kampus 2. Apa tadi itu